Orang-orang yang mukallaf itu terbagi menjadi 4 bagian. 1. Sekelompok kaum yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya dan untuk surganya. Mereka adalah para nabi, para wali, orang-orang mukmin, dan orang-orang soleh. Sekelompok kaum yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk surganya tanpa mengabdi kepadanya. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan kafir, kemudian diakhiri dengan iman, atau orang-orang yang menyia-nyiakan saat hidup mereka dan merusaknya dalam maksiat. Kemudian Allah menerima taubat mereka pada waktu akhir hidupnya, maka mereka mati dalam keadaan husnul khotimah, bertobat, berbuat baik seperti tukang-tukang sihir Fir'aun. 3. Sekelompok kaum yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk mengabdi kepadanya dan bukan pula untuk surganya. Mereka adalah orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kufur. Di dunia disiksa dengan azab dan kehinaan. Sekelompok kaum yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya dan tidak untuk surganya. Mereka adalah orang-orang yang melakukan amal dengan taat kepada Allah, kemudian mereka terperdayakan, lalu mereka ditolak dari pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mati dalam keadaan kufur. Sesungguhnya perkara yang sangat menakutkan adalah takut pada takdir yang mendahului dan pada akhir hidup. Hal ini karena seorang hamba tidak mengetahui yang telah ditetapkan kepadanya dalam ilmu Allah, kebahagiaan atau kecelakaan, sedangkan akhir hidup berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh tulisan. Barang siapa yang telah ditetapkan kepadanya dalam ilmu Allah kebahagiaan, maka diakhiri baginya dengan iman. Dan barang siapa yang telah ditetapkan kepadanya dalam ilmu Allah kecelakaan, maka diakhiri dengan kufur dan kehinaan. Kebanyakan perkara yang memperdayakan ketika maut adalah karena orang-orang berbuat bid'ah dan mempunyai penyakit batin dalam dirinya. Diceritakan bahwa ada seorang pemuda, sahabat Fudail ibnu Iyad, mati. Fudail ibnu Iyad bermimpi melihatnya dan bertanya tentang keadaannya. Dia memberitahukan kepada Fudail bahwa sesungguhnya dia telah terperdayakan dan mati dalam keadaan Yahudi. Fudail bertanya kepadanya, mengapa hal itu terjadi? Dia berkata, sesungguhnya aku telah menduga bahwa dirikulah yang paling utama dari sahabat-sahabatmu. Lalu aku sombong kepada mereka. Dalam diriku juga ada suatu penyakit batin. Lalu aku dianjurkan untuk meminum minuman keras. Aku pun meminumnya setiap tahun 1 gelas. Sahal ibnu Abdullah berkata, rasa takut yang ada pada orang-orang sidikin pada setiap saat adalah takut akhir hidupnya menjadi jelek. Sufyan Tsauri adalah orang yang banyak menangis dan sedih. Dia ditanya, wahai Abu Abdullah, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosamu. Dia berkata, apakah aku menangisi dosa-dosaku? Andaikan aku mengetahui bahwa sesungguhnya aku mati membawa tauhid, maka aku tidak peduli dengan dosa-dosaku yang laksana gunung. Salah seorang ahli marifat menderita sakit. Lalu dia berkata kepada salah seorang sahabatnya, duduklah di sisi kepalaku hingga aku mati.
apabila aku mati membawa Islam, maka belilah luz atau makanan dan gula dengan semua yang kumiliki dan bagikanlah kepada anak-anak yang ada di daerah ini. Katakan kepada mereka, ini adalah pesta sipulan. Tetapi jika tidak demikian, beritahukanlah kepada manusia sehingga mereka tidak terperdaya dengan jenazahku. Maka sahabatnya itu duduk di sampingnya hingga dia mati dengan membawa iman. Lalu sahabatnya itu membeli luz atau makanan dan gula dan membagikannya kepada anak-anak yang ada di daerah itu. Inilah yang disebut orang takut dengan sebenarnya. Dia selamat karena perasaan takut yang demikian. Barang siapa yang tidak takut dicabut iman, maka dia berada di atas kekhawatiran. Habib Al-Ajami berkata, barang siapa yang pada akhir hidupnya membaca kalimat La ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Kemudian Habib itu menangis dan mengatakan, siapakah yang bisa diakhiri? Siapa yang bisa mengakhiriku dengan kalimat La ilaha illallah? Hasan Basri berkata, ada seorang yang fakir masuk ke kota Romawi atau kota Rum. Dia melihat seorang wanita dan jatuh cinta pada wanita itu, lalu melamarnya. Namun keluarga wanita itu menolaknya, kecuali dia masuk Nasrani. Karena sangat cintanya, dia menjadi Nasrani agar dapat menikah dengan wanita tersebut. Keluarga wanita itu kemudian menghadirkan para pendeta dan dia menjadi Nasrani. Ternyata wanita itu keluar dan meludahinya, seraya berkata, celaka kamu, kamu telah meninggalkan agama yang benar untuk memenuhi nafsumu. Kenapa aku tidak meninggalkan agama yang salah untuk kenikmatan yang abadi? Maka pada saat itu aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kami akhiri majelis ini dengan suatu kisah Barsiso, seorang ahli ibadah yang di dalamnya terdapat peringatan bagi kita agar berhati-hati. Diceritakan bahwa sesungguhnya Barsiso mempunyai 60.000 murid yang bisa berjalan di udara. Sebab doa Barsiso, namun Barsiso mati dalam keadaan kafir. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga para malaikat heran dengan ibadahnya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, kenapa kalian heran dengan ibadahnya? Sesungguhnya aku maha mengetahui dalam ilmuku bahwa dia akan menjadi kafir dan masuk ke neraka dalam keadaan kekal di sana. Iblis mendengar hal itu dan mengetahui bahwa kecelakaannya berada dalam tangannya. Lalu iblis datang ke tempat ibadahnya, menyerupai seorang ahli ibadah dan memakai pakaian dari tenunan yang kasar. Dia menyeru kepada Barsiso. Barsiso berkata kepadanya, siapakah kamu? Apakah tujuanmu? Iblis berkata, aku adalah seorang ahli ibadah yang akan membantumu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barsiso berkata, barang siapa yang hendak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mencukupinya dengan seorang teman. Iblis berdiri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 3 hari dalam keadaan tidak tidur, tidak makan, dan tidak minum. Barsiso berkata, aku berbuka puasa, aku tidur, aku makan, dan aku minum, sedangkan kamu tidak makan. Sesungguhnya aku telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 220 tahun, namun aku belum mampu meninggalkan makan dan minum. Lalu bagaimana caranya agar aku menjadi orang yang sepertimu? Iblis berkata,
pergilah kamu lalu kamu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kamu bertobat kepadanya, karena sesungguhnya Dia Maha Penyayang, sehingga kamu akan menemukan manisnya taat. Barsiso berkata, bagaimana aku bisa berbuat maksiat kepadanya setelah aku beribadah kepadanya bertahun-tahun? Iblis berkata, seorang manusia jika telah berbuat dosa memerlukan maaf dan ampunan. Barsiso berkata, dosa apakah yang kamu tunjukkan kepadaku? Iblis berkata, zina. Barsiso berkata, aku tidak akan melakukannya. Iblis berkata, bunuhlah seorang mukmin. Barsiso berkata, aku tidak akan melakukannya. Iblis berkata, minumlah minuman keras atau arak, karena dia lebih ringan dan kamu hanya dimusuhi oleh Allah saja. Barsiso berkata, di mana aku bisa mendapatkannya? Iblis berkata, pergilah ke daerahmu, ke daerah Anu. Maka Barsiso pergi ke sana dan melihat seorang perempuan yang cantik. Dia membeli khamar dari wanita tersebut dan meminumnya. Dia mabuk lalu menjinahi perempuan itu. Pada saat itu suami perempuan masuk, lalu Barsiso membunuh suami wanita tersebut. Kemudian iblis yang merupakan seorang manusia itu berjalan melaporkannya pada sultan. Sultan menyeret Barsiso dan menderaknya karena minum khamar atau arak 80 kali deraan, karena zina 100 kali deraan, dan disalib karena membunuh. Pada waktu dia disalib, datanglah iblis kepadanya dalam rupa semula sambil berkata, bagaimana kamu melihat keadaanmu sendiri? Barsiso berkata, barang siapa yang taat kepada teman yang jelek, beginilah keadaannya. Iblis berkata, kamu telah beribadah selama 220 tahun hingga aku bisa menyalibmu. Andaikan kamu menghendaki, aku bisa menurunkanmu. Barsiso berkata, aku menghendakinya dan akan memberikan apa-apa yang kau kehendaki. Iblis berkata, bersujudlah kamu kepadaku dengan sekali sujud. Barsiso berkata, bagaimana aku bersujud di atas tiang kayu? Iblis berkata, dengan isyarat saja. Lalu dia bersujud kepada iblis dengan menundukkan kepalanya, maka kupurlah dia. Setelah Barsiso kupur, setan berkata, sesungguhnya aku lepas darimu, sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Ya Allah, jadikanlah iman bagi kami sebagai lampu atau penerang, dan janganlah engkau menjadikan iman sebagai istijrad atau sesuatu yang memperdayakan. Amin, amin. Walhamdulillahirabbil alamin.